Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku dari kelompok 5 PKN. Ini saya mau bertanya dulu kepada kakaknya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ibnu Hakamudin, saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Aku Iman Fajar dari Departemen Khusus. Hai, perkenalkan nama saya Nova Arzi, bisa dipanggil Nova, saya dari Pendidikan Khusus. Oke, perkenalkan nama saya Mata Katias dari program studi bimbingan dan konseling. Saya Adam Bayhaki, saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya Hafsah Nugraha, saya staf sekretariat di SKM di UPI. Nama aku Rafael Istikria dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi di sini insya Allah beberapa menit ke depan Teteh akan bersama saya untuk sharing cerita-cerita tentang kekerasan seksual di kampus. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus Teteh jawab dengan sejujur-jujurnya. Pertanyaannya nggak sulit. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pelecehan seksual? Pelecehan seksual. Iya. Kalau dari sudut pandang saya, pelecehan seksual sendiri merupakan suatu tindakan atau sebuah perbuatan yang dimana menyebabkan korban itu merasa dirugikan, terutama terkait dengan hal-hal seksualitas. Pelecehan seksual, melakukan sesuatu yang tidak sama lawan jenis, yang tidak senang lawan jenis tanpa persetujuan lawan persetujuan. Ya, bagus sekali. Kalau dari Teteh sendiri, gimana sih cara pandang Teteh terhadap korban-korban pelecehan seksual gitu? Jadi menurut aku tuh bukan salah korban, karena kan kebanyakan orang juga itu contohnya pasti banyak yang memandang, kamu itu pasti jadi korban gara-gara kamu nggak bekerja, gara-gara kamu berpakaian seksi. Tapi bukan itu karena emang pelaku. Karena itu emang pelakunya itu ya mungkin ada hasrat yang terlalu tinggi gitu ya. Nah itu bukan salah korban, bukan cara berpakaiannya, bukan salah cara berpakaiannya, bukan. Tetapi itu emang salah pelaku, real salah pelaku. Mungkin sekarang korban pelecehan seksual itu belum bisa ditindaklanjutin kalau misalkan nggak buat thread di Twitter. Iya, harus bener. Iya, harus viral dulu berarti ya. Harus viral dulu karena kebanyakan dari korban pelecehan seksual itu tuh takut buat menceritakan karena ya mungkin dari orang-orang sekitarnya masih belum menerima kalau dia habis terkena pelecehan seksual kayak gitu. Jadi kebanyakan orang-orang sekitar tuh takut untuk menceritakan. Malah biasanya yang buat thread itu bukan orangnya langsung, tapi teman terdekatnya karena udah gemes banget nih, nggak ada yang menindaklanjuti pelecehan seksual tersebut. Jadi kan untuk pelecehan seksual ini bukan salah korbannya nih. Kira-kira menurut Teteh apa sih penyebab terjadinya pelecehan seksual? Nafsu yang nggak bisa ditahan. Rata-rata kayak gitu. Mungkin balik ke lingkungan si pelaku ya. Kan misalnya pelakunya itu tidak pernah diawasin atau tidak pernah mendapat perhatian. Sudah itu pastinya pergaulan dari pelaku juga termasuk. Sedangkan pasti itu kesempatan. Kalau pelaku ada kesempatan pasti dilakukan. Ya betul. Kalau garis besarnya gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih pandangan Akang terhadap orang yang melakukan pelecehan seksual itu? Gila sih, cuma kayak dia nggak ngebayangin dirinya sendiri ketika dia jadi korban atau enggak. Setidaknya kan kalau pelaku kejahatan seksual kebanyakan laki-laki ya. Iya. Apa dia gak mikir kalau dia sendiri yang begitu? Iya. Kayak dia nggak ada otak aja. Iya, nggak ada otak. Benar. Menurut Akang itu, apakah Akang sudah merasa aman gitu di lingkungan UPI khususnya di FIP gitu? Merasa aman yang terhadap kasus pelecehan seksual. Buat sekarang aman-aman aja, merasa aman. Hampir satu semester ini alhamdulillah banget nggak ngerasain adanya di catcalling. Kalau misalkan di fakultas sendiri tuh aman sih. Aman berarti. Saya belum pernah dengar ya kasus anak yang terkena pelecehan seksual dan lain sebagainya. Namun keadaan malam di UPI itu sangatlah gelap kalau menurut saya. Itu perlu difasilitasi lampu-lampu di jalan-jalan itu masih kurang pencahayaan agar lebih aman, lebih bagus kalau misalkan banyakin penerangannya. Cara
mencegah dan menangani terhadap korban pelecehan menurut Teteh bagaimana ya? Gimana ya? Susah sih ya karena kan lingkungan juga ke kampus cewek cowok. Iya. Harus sama batasan sih. Kalau cara mencegah berarti sebelum kejadian ya. Kalau misalnya sebelum kejadian sih baik laki-laki maupun perempuan memang sejak awal harusnya sudah bisa menjaga ini ya batasan diri masing-masing gitu ya. Sejauh mana saya harus bertindak pada lawan jenis gitu. Kemudian selain itu hindari tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang memang bisa memancing kejadian tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah kejadian, yang pertama yang perlu kita waspadai gitu, kita tidak boleh bukan sebaliknya, yang tidak boleh kita lakukan gitu ya, kita tidak boleh menjudge langsung korban gitu. Jadi kita Coba kalau Teteh ada kesan-pesan nggak buat teman-teman kita nih tentang pelecehan seksual? Mungkin buat teman-teman jangan takut aja kalau misalkan menangani yang namanya pelecehan seksual pasti berat juga gitu. Teman-teman gak sendiri, masih banyak orang-orang sekitar yang peduli dan pengen teman-teman bisa sehat lagi, bisa bahagia lagi gitu. Mungkin dari saya pribadi sendiri di sini sebagai mahasiswa seperti itu di lingkungan kampus UPI sendiri, mungkin buat teman-teman semua pesannya baik laki-laki maupun perempuan, mari kita bersama-sama untuk mengakhiri problematika ini, dari yang mulai hal yang bisa kita lakukan yang kecil seperti itu sampai ke masyarakat luas. Jadi sekecil apapun tindakan dan perbuatan kita dalam upaya penyelesaian pencegahan kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini lambat laun akan berdampak juga untuk kedepannya dan dapat menjadi akhir penyelesaian permasalahan kekerasan seksual ini, terutama di kampus UPI yang tercinta ini. Banyak sekali ya. Dadah. Iya. Terima kasih banyak mau nyempetin waktunya. Ya. Ya, dadah semuanya. Dari beberapa orang yang sudah kami wawancarai, mereka rata-rata berpendapat bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan ada hubungannya dengan seksual. Rata-rata penyebabnya itu karena pakaian yang dipakai oleh korban, lalu adanya kesempatan serta situasi dan kondisi yang mendukung, serta adanya hasrat atau nafsu yang sulit dikontrol oleh pelaku. Di lingkungan UPI tersendiri, khususnya di FIP, beberapa dari mereka yang masih mahasiswa baru menganggap bahwa lingkungan FIP ini masih tergolong aman. Namun, karena kasus pelecehan seksual yang terjadi beberapa tahun yang lalu, ada alumni yang mengatakan bahwa lingkungan UPI sendiri, khususnya FIP, masih belum tergolong aman, apalagi untuk para mahasiswanya. Nah, dapat diketahui teman-teman bahwa setiap manusia di dunia ini, apalagi kita tentunya, itu memiliki hak untuk mendapatkan HAM-nya masing-masing. Nah, HAM ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang telah disahkan oleh Presiden ketiga kita, yaitu Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana sih cara menangani dan mencegah kasus pelecehan seksual yang telah marak di dunia ini, ya, khususnya di lingkungan FIP sendiri? Yang pertama adalah kita harus tetap waspada dan selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan tentunya kita harus sering atau rutin ya memberikan edukasi tentang pelecehan seksual kepada sesama kita atau kepada orang lain atau di lingkungan masyarakat sendiri gitu ya. Last but not least, pesan terbuka untuk seluruh korban pelecehan seksual dimanapun kalian berada. Jangan takut untuk membuka suara. Laporkan semua hal yang membuat kalian merasa tidak nyaman ataupun tidak enak. Kalian bisa melaporkan kepada lingkungan kampus seperti HIMA, BEM, atau lembaga-lembaga berwenang yang ada di kampus. Jika tidak ada, kalian bisa melaporkan kepada pihak berwajib seperti polisi dan lain-lain. Stop pelecehan seksual, mari ciptakan lingkungan kampus yang aman.